Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor. Hari ini aku akan menceritakan kisah teror horor yang dialami oleh teman kita dan juga keluarga kecilnya. Beda dengan teror yang lain, teror kali ini itu menargetkan anaknya yang masih balita. Usut punya usut, ternyata gangguan itu memang ditujukan untuk menghancurkan keluarganya, dimulai dari anaknya yang paling kecil. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Kisah yang aku bawakan malam ini dikirim sama teman aku, yang kita sebut aja namanya Mbak Dewi dari Depok. Halo Mbak Dewi. Nah jadi pengalaman horor yang Dewi alami ini terjadi di tahun 2019 kemarin dan menimpa seluruh anggota keluarganya, khususnya anaknya Dewi yang pada saat itu masih berusia kurang dari 2 tahun. Dan sesuai permintaan Dewi, semua nama dalam cerita ini sudah kami samarkan, demi menjaga privasi cerita di sini ya. Nah lanjut lagi, jadi anggota keluarganya Dewi ini terdiri dari 4 orang. Pertama Dewi, terus suaminya Mas Gazi, anak pertamanya namanya Raffi, dan anak keduanya yang laki-laki juga, umurnya kala itu masih 1 tahunan lebih, namanya Bima, Dewi, Mas Gazi, Raffi, Bima ya. Nah, kejadian yang menimpa keluarga Dewi ini bermula pada saat dia bersama anak-anaknya ditinggal tugas sama Mas Gazi keluar kota untuk keperluan pekerjaan. Mas Gazi ini adalah seorang pekerja seni khususnya di bidang film. Dia sering sekali terlibat proyek kerjasama dengan beberapa produser dan sutradara terkenal. Beberapa proyek yang Mas Gazi kerjakan ini sering sekali meraih kesuksesan dan laku keras nih di pasaran. Karena tuntutan profesinya itu, Mas Gazi pun sering sekali ditugaskan keluar kota selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sampai proyek filmnya ini selesai. Jadi ceritanya, pada malam ini, Dewi ini sedang berada di rumah bersama Raffi dan Bima, karena Mas Gazi sedang ada proyek untuk syuting film horor di luar kota tepatnya, di daerah dekat puncak. Pas lagi enak-enak tidur ini, Raffi anak pertamanya Mbak Dewi ini, tiba-tiba terbangun dengan wajah yang gelisah gitu. Mbak Dewi yang belum tidur nanyalah kan, kamu kenapa nak? Kok tumben jam segini bangun? Mendengar mamanya ngomong kayak gitu, Raffi bilang, Raffi kebelet pipis bu, anterin Raffi pipis ya. Oh ya udah sini yuk ibu anterin. Nah setelah pipis mereka bergegas lagi lah balik ke dalam kamar. Pas baru aja nyampe di kamar, Raffi ini tiba-tiba menunjuk ke dinding sambil bilang, Bu itu siapa bu? Wajahnya seram kali, matanya melotot, warna matanya merah bu. Mendengar pertanyaan Raffi yang tidak biasa ini, Dewi langsung ngomong, ada apa nak? Gak ada apa-apa, ibu gak ada lihat apa-apa kok, gak ada apa-apa di tembok tuh. Itu loh bu, dia ngeliatin kita bu, dia marah, matanya merah bu. Dewi yang ngerasa ada sesuatu yang gak beres langsung bilanglah sama anaknya, udah, tutup matanya, udah nggak usah dilihat, kamu baca aja Al-Fatihah ya nak ya. Nggak cuma nyuruh Raffi, Dewi juga buru-buru nih baca Al-Fatihah dalam hati kan? Tapi entah kenapa, surat Al-Fatihah yang aku bacakan ini selalu terputus-putus di tengah-tengah. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah. Dewi berusaha untuk mengulang membaca Al-Fatihah itu, tapi selalu ngeblank sehingga doa atau surat yang dilanjutkan gak bisa sampai selesai. Namun tepat di dirinya kesulitan membacakan doa, Dewi pun jadi diliputi perasaan takut. Apalagi di sini Dewi baru ngeh kalau memang betul, sejak maghrib tadi aku memang udah merasa kalau hawa rumah ini berbeda dari biasanya. Cuman di maghrib tadi Dewi gak ambil pusing. Dia masih anggap itu mungkin perasaan aku aja. Tapi di sini terbukti ketakutan itu semakin bertambah ketika dia mendengar perkataan Raffi barusan, ada yang berdiri dekat tembok tuh matanya melotot warna merah. Saat itulah Dewi pun mulai berpikir aneh-aneh. Tapi ya gitulah, dengan cepat Dewi langsung mengusir pikiran buruk. Udah nggak ada apa-apa kok. Mungkin Raffi salah tengok aja, namanya juga anak-anak. Pun juga aku lagi ngantuk nih, makanya nggak selesai itu baca doanya. Gitulah pikiran positifnya. Dewi pun balik lagi ke kasur, dia pun menarik selimut sembari memejamkan mata. Dah tuh malam pertama. Keesokan harinya, Dewi dan kedua anaknya kembali beraktivitas seperti biasa.
Masuklah malam sekitar jam 9 malam, Dewi dan anak-anaknya sudah tertidur pulas. Pada saat sedang tertidur, tiba-tiba Dewi dikejutkan dengan suara Bima. Anak yang kecil ini kan? Dan waktu dia terbangun ini, Dewi mendapati Bima sedang menangis dengan posisi matanya masih terpejam. Langsunglah Dewi gendong si Bima dan langsung berusaha untuk menenangkan Bima. Tapi entah kenapa lagi-lagi tidak seperti biasanya, tangis Bima ini gak kunjung reda. Biasanya ku gendong bentar, ku tepuk-tepuk, tenang, selesai, ini tidak. Dewi lanjut lagi baca shalawat, baca doa. Tapi lagi-lagi, Bima masih terus menangis dari tengah malam itu sampai subuh. Bayangkan, sampai subuh baru berhenti nangis, baru dia bisa tidur balik. Dewi yang merasa kalau kedua anaknya ini bertingkah tidak biasa 2 hari belakangan ini, paginya langsung nelpon suaminya Mas Gazi kan. Padahal, saat itu Mas Gazi sedang sibuk. Dewi menceritakan kejanggalan yang mereka alami beberapa hari belakangan. Mendengar keluhan Dewi, Mas Gazi cuma menjawab santai. "Alah sudahlah sayang, jangan dikait-kaitin sama hal mistis. Gak ada apa-apa kok itu. Toh selama ini kalau misalnya aku dinas keluar, kalian selalu baik-baik aja kan di rumah." Meskipun agak kecewa sama respon suaminya, Dewi berusaha untuk memaklumi. Dewi tahu betul kalau suami aku itu tipikal bukan orang yang percaya sama hal-hal gaib. Dan sesuai saran dari suaminya, Mbak Dewi ini pun berusaha untuk mengabaikan kejadian-kejadian kemarin. Tapi sayangnya, semakin lama tingkah anak-anaknya terutama Bima ini, justru semakin macam nggak masuk akal. Dimana pada suatu hari di malam berikutnya, pada sekitar jam 1 dini hari Dewi yang lagi tertidur pulas dikejutkan dengan suara Bima yang lagi tertawa. Yang pas Dewi buka mata, Dewi semakin dibuat heran ketika dia mendapati Bima ternyata sudah tidak ada lagi di samping dia. Ternyata Bima lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi dalam posisi memegangi teralis sambil loncat-loncat bahagia gitu. Bima hanya terus tertawa sambil terus melihat ke arah jendela. Karena penasaran, dia buka itu jendela yang nempel ke kasurnya itu kan. Dibuka, pas ditengok nggak ada siapa-siapa nih, betul-betul kosong melompong nggak ada apa-apa. Ketakutan si Dewi kan, dia langsung peluk Bima sambil juga membacakan ayat kursi di telinganya si Bima. Lama-kelamaan mata Bima ini pun terasa berat, dan beberapa saat kemudian, untungnya Bima dan Dewi bisa tertidur lagi. Keesokan harinya, Dewi makin yakin lagi kalau ini pasti ada sesuatu yang nggak beres di rumahku. Pasti ada sesuatu yang nggak beres sedang menimpa keluargaku. Tapi dia nggak langsung cerita ke suaminya karena dia tahu kan, kalau aku ngadu lagi ke suami aku, pasti dia nggak percaya. Sedih memang kalau nggak dipercaya, dibilang halu entah apa. Akhirnya Dewi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal di dekat rumahnya. Sesampai di sana Dewi bilang, "Assalamualaikum Pak Ustadz, saya kesini karena saya mau minta tolong loh." "Minta tolong apa Mbak Dewi?" "Pak, saya mau minta tolong, dilihatinlah tolong itu rumah saya. Kira-kira ada apa Pak ya? Beberapa malam belakangan ini, anak saya seperti ada yang mengganggu, tidak seperti biasanya Pak." Mendengar itu, Pak Ustadz jawab, "Aduh Mbak, mohon maaf sekali, saya tidak bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya bantu doa aja Mbah, ya semoga anak-anaknya baik-baik aja." "Olah gitu ya Pak ya, ya udah makasihlah Pak ya, maaf mengganggu waktunya." Pak Ustadz cuma bisa bantu doa. Mendengar jawaban Pak Ustadz, Dewi pun pulang dengan tangan hampa, dan masih juga diliputi rasa ketakutan. Anak-anak dua-duanya masih kecil, suaminya nggak ada di rumah. Di titik ini, Dewi masih penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi sama anak-anak aku. Sebagai seorang ibu, Dewi sangat yakin kalau apa yang kedua anaknya alami ini bukanlah sesuatu yang sepele. Dia pun terus lagi berusaha mencari orang yang memang bisa membantu melihat sosok yang mengganggu anaknya. Setelah beberapa lama mencari informasi, akhirnya ada tetangganya Dewi yang memberikan info bahwa, "Mbak, ada nih satu orang pintar yang tinggal di lingkungan kita namanya Pak Imam. Mbak coba meminta tolong sama dia." Dewi tahu nih sama Pak Imam karena
Pak Imam ini merupakan pencari rumput yang seringkali lewat di depan rumahnya Dewi. Jadi setiap kali dia mau pergi ke ladang, dia pasti lewat depan rumah Dewi tuh. Dewi pun berdiri di depan pagar sembari menunggu Pak Imam lewat. Dari kejauhan Dewi udah lihat tuh, oh Pak Imam nih naik motor nih, alhamdulillah. Pas lewat, Dewi pun langsung melambaikan tangan ke arahnya Pak Imam sehingga Pak Imam bisa melihat Dewi dan menepikan motornya. Pada saat itu juga, Dewi langsung menceritakan semua yang dialami sama Raffi sama Bima kepada Pak Imam. Tapi karena waktu itu Pak Imam sedang terburu-buru, dia bilang, "Mbak Dewi, saya bisa bantu tapi nggak sekarang Mbak Dewi. Sekarang siapin aja garam kasar ya. Nanti coba saya bantu pagerin Mbak sama anak-anak Mbak. Insya Allah nanti sore sepulang saya dari sawah saya mampir ke sini ya Mbak ya." "Oh iya Pak, saya siapin dulu lah. Itu garam kasarnya, makasih banyak ya Pak ya." Dewi pun langsung bergegas ke toko kelontong dekat rumahnya untuk membeli garam kasar. Dewi nggak sabar nunggu Pak Imam datang ke rumahnya. Tapi sayangnya ditunggu punya tunggu sampai sore itu, Pak Imam nggak kunjung datang menemui Mbak Dewi di rumah. Mbak Dewi masih coba untuk berpikir positif kan? Oh mungkin Pak Imam kecapekan, mungkin masih ada kerjaannya, makanya dia nggak jadi nih ke rumahku. Ya udahlah, nggak apa-apa, insya Allah Bima sama Raffi baik-baik saja, malam ini mereka bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya, harapan Dewi ini nggak terwujud karena malam itu, Bima sang bungsu ini kembali bertingkah janggal di mana sekitar jam 1 dini, hari Dewi dikejutkan dengan suara Bima yang sedang tertawa. Waktu buka mata, lagi-lagi Dewi melihat Bima dalam posisi lagi loncat-loncat di pinggir jendela, seolah-olah dia sedang bermain sama seseorang yang ada di luar jendela itu. Panik lagi Dewi. Ditengok jendela, nggak ada orang memang. Bima yang merasa aktivitas mainnya sedang terganggu, langsung menangis histeris. Dan sepanjang malam itu dari jam 1 Bima, sama sekali nggak bisa ditenangkan, dia terus-terusan menangis sambil matanya tetap melihat ke arah jendela. Apa nggak stres Mbak Dewi waktu itu? Karena terus mengalami kejanggalan secara berturut-turut, akhirnya keesokan harinya Dewi pun balik lagi, nelpon suaminya Mas Gazi. "Mas ini gimana sih Mas Bima tiap malam selalu loncat-loncat di pinggir jendela loh. Ini kayak lihat hantu Mas." "Ah sudahlah sayang, kamu ini selalu percaya sama yang hal-hal gaib. Ini anak main malam-malam tuh biasa, mungkin Bima lagi pengen main aja. Tapi kalau kayak gini udah nggak bisa didiamin lagi nih Mas. Ini udah parah nih, kamu nggak ngalamin langsung sih, makanya ngomong yang kayak gitu ngegampangin kamu nih kan?" Mas Gazi memang masih di luar kota. Saat sedang berdebat dengan Mas Gazi, Dewi dikejutkan dengan suara ketukan pintu depan. Ada yang datang, Dewi langsung bukain pintu, dan ternyata yang datang siapa? Pak Imam. Tanpa berbasa-basi di situ, Pak Imam bilang, "Mbak, mohon maaf kemarin sore saya nggak sempat mampir, karena saya ada urusan mendadak, tapi Mbak, saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah Mbak." Dengar itu, Dewi langsung nggak sabar kan? Jadi gimana Pak, gimana? Ada apa di rumah saya nih?" "Tadi malam setelah saya salat tahajud, saya diberikan petunjuk bahwa ada sosok makhluk bermata merah yang mengganggu keluarganya Mbak Dewi. Dan sebenarnya, mohon maaf ya Mbak ya, sosok ini sengaja dikirim seseorang untuk mencelakai suami Mbak," kata Pak Imam. Mendengar penjelasan Pak Imam, Dewi langsung merinding. Pertama, pada saat itu Dewi ini sama sekali belum cerita tentang makhluk bermata merah yang dilihat Raffi kepada siapapun, tapi ternyata di sini Pak Imam udah tahu kalau memang ada sosok mata merah di situ. Terus yang kedua, Dewi ini juga tidak menyangka kalau ada orang yang sengaja mengirim teror itu untuk Mas Gazi. Dengan penuh keheranan, Dewi balik lagi nanya sama Pak Imam. "Pak, bentar dulu Pak, suami saya ini bukan pejabat, bukan juga petinggi institusi, dia cuma pekerja film Pak. Masa iya sih ada orang ngirim santet buat suami saya? Sepenting apa suami saya ini?" Pertanyaan Dewi ini juga bukan tanpa alasan secara kan circle-nya Mas Gazi di tongkrongan maupun di kerjaannya kebanyakan anak muda semua tuh. Dan waktu itu Mbak Dewi ini mikir, zaman sekarang loh, zaman modern. Ini 2019, aku pun tinggal di kota besar, masa masih ada yang ngirim-ngirim kayak gitu? Itulah pikir Mbak Dewi pertamanya. Melihat Dewi yang kebingungan, Pak Imam bilang lagi,
Mbak yang namanya orang nggak beriman, pasti ada aja. Mbak di mana-mana nggak kenal tempat orang-orang kayak gitu. Udahlah, sekarang Mbak enggak usah khawatir. Ini garamnya sudah saya doakan. Silakan Mbak tabur di sudut-sudut rumah ya. Insya Allah nggak ada gangguan lagi. Dan setelah memberikan garam itu, Pak Imam ini pun berpamitan pulang, sedangkan Dewi lanjut mengikuti apa yang dikatakan sama Pak Imam. Ditaruhlah itu garam-garam kasar tuh. Setelah menaburkan garam kasar, Dewi itu agak sedikit merasa lega. Dia berpikir bahwa malam ini pasti Bima akan tidur nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Tapi sayangnya harapan itu tidak terjadi karena pada jam 1 malam lagi-lagi, tiba-tiba saja Bima ini mendadak menangis histeris. Langsung nangis, dan kali ini Dewi betul-betul merasa kewalahan karena Bima sama sekali lagi-lagi tidak bisa ditenangkan. Udah ku coba berbagai cara, ku gendong iya, ku kasih susu iya, aku bacakan syalawat ayat kursi, muterin murotal, tapi sayangnya semua itu nggak mempan. Masih nangis Bima nih. Barulah itu waktu adzan subuh berkumandang si Bima baru bisa agak tenang sedikit. Pupus sudah harapannya sama garam-garam dari Pak Imam tuh kan? Kejadian teror ini selalu terjadi secara berulang-ulang selama berhari-hari. Bima selalu menangis tengah malam dan baru bisa berhenti saat adzan subuh. Hal itu pastinya betul-betul menguras energi dan juga emosinya Dewi kan? Di saat yang sama Dewi ini juga merasa sedih karena taburan garam itu nggak mempan, tidak membuat gangguan-gangguan itu berhenti. Sampailah pada akhirnya di tengah keputusasaan itu, Dewi bertemu dengan seseorang yang bisa memvalidasi kekhawatirannya. Di mana pada saat itu, waktu Dewi ini sedang berada di sekolahnya Raffi untuk mengambil raport, lagi nunggu giliran Dewi bertemu dengan orang tua teman sekelasnya Raffi, yang merupakan seorang indigo. Dari mana Dewi bisa tahu kalau dia indigo? Karena si orang tua ini, atau si Mbak ini dan keluarganya, adalah YouTuber yang terkenal dengan hal-hal mistis kan. Kita sebut ajalah namanya Mbak Zahra. Dewi datangin Mbak Zahra ini, mohon maaf Mbak, saya tahu Mbak ngerti sama hal-hal mistis. Tolong saya Mbak, tolong lihatin apa yang lagi ganggu anak saya, karena beberapa minggu ini tingkah mereka sering nggak masuk akal Mbak. Mendengar itu Mbak Zahra ini bilang, oh anak-anak Mbak, ada yang ganggu? Coba Mbak, maaf saya lihat tangannya Mbak dulu. Mbak Zahra pun langsung memegang tangannya Dewi sambil menutup mata. Beberapa saat kemudian dia pun membuka mata sambil berkata, oh ya Mbak, maaf ya Mbak, ini memang ada yang ganggu dan ini kiriman buat suami Mbak Dewi. Oh berarti anak saya yang tiba-tiba rewel dan tiba-tiba ketawa ini betulan gara-gara diganggu kan Mbak? Bukan perasaan saya aja kan Mbak? Bukan Mbak, bukan. Memang betul keluarga kalian ini sedang diganggu. Yang saya lihat sosoknya bermata merah Mbak. Ya Allah, mendengar penjelasan itu langsung lemas Dewi. Terbukti bahwa ada dua orang yang mengatakan hal yang sama, Pak Imam sama Mbak Zahra ini. Mereka sama-sama melihat bahwa ada makhluk bermata merah yang merupakan sosok yang sengaja dikirim untuk mencelakai suaminya Mbak Dewi, Mas Gazi. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Dewi pun berterima kasih kepada Mbak Zahra. Sampai di sini Mbah Dewi ini merasa kalau dia ini memang butuh bantuan orang pinter, dia tuh udah nggak sanggup lagi menghandle kejanggalan-kejanggalan yang menimpa anaknya ini sendirian. Mas Gazi belum pulang. Akhirnya di situ Dewi pun memutuskan menceritakan hal tersebut kepada mertua dan juga kakak kandungnya. Dewi udah yatim piatu kala itu, tapi sayangnya untuk ngadu ini mereka juga tidak memberikan respon yang memuaskan hatinya Dewi. Mereka menganggap kalau kerewelan Bima tiap malam itu merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi. Di titik ini, makin-makinlah Dewi itu betul-betul ngerasa sendirian karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami kekhawatirannya, termasuk suaminya sendiri. Rasanya betulan gak enak. Dewi hanya bisa menyimpan kegelisahannya, sampai akhirnya Mas Gazi sendiri yang bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keanehan yang dialami oleh anaknya. Jadi ceritanya, beberapa hari pun berlalu sampai akhirnya Mas Gazi ini sudah pulang dari luar kota. Di malam itu, pada saat sedang tertidur lelap Dewi dan juga Mas Gazi, tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan Bima. Parahnya lagi kali ini, Bima itu nggak cuman rewel biasa, tapi seluruh badannya
mengalami kejang-kejang yang sangat hebat, dan secara perlahan-lahan tubuh kecilnya Bima ini berubah menjadi kaku. Barulah panik di situ Mas Gazi kan. Dia mencoba segala cara untuk bisa menenangkan Bima, tapi sebagaimana malam-malam sebelumnya kerewelan Bima ini nggak kunjung, bisa berhenti begitu aja. Bima ini sampai kejang-kejang. Bahkan sebetulnya subuh itu Mas Gazi ini lagi ada proyek buat syuting film, tapi karena Bima terus-terusan rewel, Mas Gazi pun akhirnya bilang, "Sudahlah sayang, aku izin nggak masuk kerja aja lah. Udah biarin aja aku jagain Bima, nggak tega aku nengok dia nangis kejar kayak gitu." Nah, kenapa aku bilang? Bima tuh selalu nangis kejar macam tuh tiap malam loh Mas. Bisa kamu lihat sendiri kan, aku ini bukan ngada-ngada. Udah sana berangkat aja lah kamu. Bima biar aja aku yang jagain. Biasanya nanti juga azan subuh berhenti kok si Bima nih, kata Mbak Dewi. Dan setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Mas Gazi pun berangkat kerja dan meninggalkan mereka bertiga lagi di rumah. Setelah Mas Gazi pergi dan subuh pun berlalu, ternyata tangisan Bima ini nggak juga mereda, sampai waktu menunjukkan pukul 08.00 pagi, barulah berhenti. Panik lagi Dewi di sini karena nggak biasanya subuh berhenti kan? Dewi telepon lagi Mas Gazi dan meminta, "Mas pulang Mas." Iya sebentar lagi Mas pulang. Waktu Mas Gazi mau pulang, di lokasi syuting ternyata ada salah satu temannya Mas Gazi yang mendengar percakapan antara Mas Gazi sama istrinya itu. "Kenapa Mas?" tanya temannya Mas Gazi kan. Disitulah Mas Gazi pun bercerita tentang Bima yang belum berhenti menangis sejak jam 01.00 malam tadi. Mendengar hal itu, kasihanlah temannya ini, dia pun langsung menawarkan bantuan. Dia bilang gini, "Mas ada yang ganggu itu Mas anak kamu. Aku punya kakak, Mas aku bisa bantu hal-hal kayak gini. Apalagi kalau misalnya korbannya anak-anak." Karena udah kepepet akhirnya Mas Gazi yang skeptis ini pun mengiyakan bantuan temannya. Singkat cerita teman Mas Gazi bersama kakaknya, yang kita panggil aja namanya Pak Farhan, sampailah itu di rumahnya Mbak Dewi. Pas baru nginjak lantai teras saja, Pak Farhan ini langsung bilang, "Aduh Mas, ini rumahnya panas sekali." "Udah Mas Gazi, diam aja. Ayolah masuk dulu Pak." Pas baru aja masuk, itu tiba-tiba Bima yang lagi ada di dalam kamar langsung, tiba-tiba nangis histeris gitu loh. Semakin Pak Farhan mendekati Bima tangisannya, makin kencang, sampai akhirnya udah bertatap-tatapan sama Bima, yang waktu itu lagi digendong sama Mbak Dewi. Pak Farhan langsung bilang, "Udah Mbak, nggak apa-apa, taruh aja di sofa. Udah taruh di situ nanti nangisnya pasti berhenti." Sudah bismillah, udah capek itu dia kerasukan dari subuh itu, kata Pak Farhan. Dengar itu kagetlah Mbak Dewi. Ya Allah ternyata sejak semalam Bima ini nggak hanya lagi diganggu oleh sosok makhluk bermata merah, melainkan dia sudah di tahap dirasuki. Pantesan sepanjang malam itu, dia cuma bisa nangis saja. Bima betul-betul berhenti nangisnya. Pada saat itu Mbak Dewi sama Mas Gazi langsung nanya, "Ini makhluk apa sih Pak yang ganggu anak-anak kami?" Pak Farhan menjawab ada dua jenis makhluk, tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci bentuknya macam apa. Dewi mengaku marah kali, sekaligus juga bingung, dia sama sekali tidak menyangka kalau gangguan itu tertuju pada Bima yang waktu itu belum genap berusia 2 tahun bahkan belum bisa ngomong apa-apa. Di sisi lain Mas Gazi merasa bersalah sekali. Awalnya, pasangan ini berpikir cukup dengan iman dan keyakinan aja gangguan-gangguan itu pasti bakal hilang dengan sendirinya, tapi ternyata baru disinilah mereka mengerti. Ada kalanya iman mereka ini melemah sehingga tidak mampu menghalau teror yang menimpa Bima. Waktu titik itulah suamiku yang awalnya skeptis langsung tersadar bahwa hal-hal gaib semacam ini memang ada di dunia nyata. Di sanalah Mas Gazi ini menyesal sudah menyepelekan dan menyangkal apa yang dialami keluarganya selama ini. Dan setelah menyadari hal itu, Mas Gazi pun akhirnya sepakat untuk melakukan ruqyah atau pembersihan di rumahnya dengan dibantu sama si Pak Farhan tadi. Usai melakukan ruqyah Mas Gazi pun langsung bertanya perihal siapa pelaku yang mengirim teror itu kepada keluarganya. Di situ dengan tenang Pak Farhan menjawab, "Pak, saya nggak bisa ngasih tahu siapa orangnya, tapi yang jelas,
Orang itu mengirim gangguan karena dia iri sama Mas Gazi akhir-akhir ini. Coba Bapak ingat beberapa job besar larinya ke Mas Gazi kan? Padahal dulunya ke dia. Mungkin Mas tahu dia siapa tapi saya nggak mau bilang. Tapi di sini, tolong Mas Gazi, jangan pernah berpikir untuk berhenti dari pekerjaan ini. Gangguan ini cuma bentuk dendam orang sirik yang tidak percaya bahwa rezeki semua sudah ada bagiannya. Jadi sekarang Mas nggak perlu tahu siapa orangnya. Kalaupun Mas tahu, udah Mas diam aja. Biarkan dia sendiri yang sekarang sedang bertanggung jawab atas ulahnya. Dewi balik lagi nanya sama Pak Farhan. Pak, kenapa justru anak saya yang kena teror itu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Mas Gazi? Kan dia dendamnya sama Mas Gazi gitu kan? Disinilah Pak Farhan menjelaskan kembali bahwa si orang yang dendam ini, yang juga si pekerja film ini, memang mau menghancurkan keluarganya Mas Gazi satu persatu, tapi dia mulai dari anak yang paling kecil. Kenapa? Karena menurut dia seorang ayah ini akan merasa hancur jika anaknya celaka terlebih dahulu, makanya itulah dia menjadikan Bima sebagai target utama. Setelah Bima barulah nanti Raffi. Setelah Raffi baru naik ke istrinya dan Mas Gazi inilah yang akan menjadi target terakhir. Orang ini memang sengaja buat Mas Gazi itu tersiksa dengan melihat satu persatu anggota keluarga yang dihabisi. Sakit orang itu pasti, tapi untunglah diberhentikan sama Pak Farhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya juga sejak dilakukan ruqyah itu, keluarganya Mas Gazi ini pun kembali bisa hidup normal seperti biasa. Mereka sama sekali sudah tidak mengalami kejadian aneh-aneh lagi pertamanya. Sayangnya teror tuh balik lagi, nggak berhenti sampai yang pertama setelah ruqyah itu, dan nggak cuman berhenti sampai di Bima aja, karena beberapa tahun kemudian, giliran Raffi anak pertama mereka yang mengalami gangguan teror juga, di mana waktu si Raffi ini lagi tidur tiba-tiba dia ngigau. Bu aku risih bu tolong bu usir dia tolong usir dia. Dan nggak lama kemudian, Raffi ini menangis sambil terus menggosok-gosok perutnya. Mas Gazi langsung hubungin Pak Farhan lagi. Pak tolong Pak, ini kayaknya nggak beres lagi nih Pak. Dan setelah melihat kondisi Raffi, Pak Farhan langsung bilang, wah bener ini Mbak, ada yang nyoba ganggu kalian lagi nih tapi, lewat Raffi kali ini tapi udah nggak apa-apa, bagus ini Raffi bisa ngelawan. Kok bisa dilawannya Pak? Raffi ini masih kecil loh. Di sini tiba-tiba Pak Farhan yang lagi fokus, lihat si Raffi langsung menoleh ke Mbak Dewi. Wah, bapak kamu ngilmu ya? Bapak kamu ilmu kan tinggi ilmunya, ternyata masih ada mustikanya nih. Di sini ada dua Mbak, yang satu bentuknya batu, satu lagi ini bendanya bisa berpindah tempat. Oh, tahu saya Mbak, kata Pak Farhan. Jadi mustika inilah yang membuat magnet bagi makhluk halus untuk bisa bertahan di sini walaupun sudah berusaha membersihkan. Jadi ternyata mustika itu menjadi penarik makhluk-makhluk lain untuk datang lagi ke si keluarganya Mbak Dewi itu loh. Mustika itu nggak bisa dihilangkan kayak ambil buang gitu nggak bisa Mbak. Ini kita bisa hilangkan dengan meleburkannya dalam doa-doa, kata Pak Farhan. Jadi dengan kekuatan doalah yang bisa melebur mustika-mustika yang tertanam secara gaib di keluarganya Mbak Dewi ini berkat keturunan dari bapaknya. Dan ternyata, usut punya usut kata Mbak Dewi, ayah aku ini notabene-nya adalah orang Kalimantan beliau, memang sangat tertarik belajar ilmu kebatinan, tapi sebelum meninggal dunia, sudah melepaskan semua ilmu yang dia pelajari. Tapi rupanya mustika tadi itu belum betul-betul menghilang, dan justru diwariskan ke Raffi cucunya secara tidak sengaja. Meskipun memang tidak buruk, Pak Farhan menyarankan, sudahlah kalian tetap harus perkuat ibadah kalian supaya mustika yang melekat pada Raffi bisa terputus atau terlebur secara gaib dengan bantuan doa. Lebih baik dilepaskan aja, toh bapak kalian juga mau lepasin kan? Dan selain itu juga, yang pastinya dengan memperkuat ibadah mereka, tidak akan mudah lagi diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang entah datang dari mana itu. Oke, jadi itu tadi cerita tentang pengalamannya Mbak Dewi diteror sama rekan kerja suaminya sendiri yang iri. Aku nggak kebayang rasanya jadi Mbak Dewi, tiap hari anaknya rewel, bertingkah aneh, terus pas cerita ke orang-orang malah dianggap sepele. Untungnya, waktu itu cepat sadar sehingga gangguan itu tidak sampai mencelakai Bima yang masih kecil.
Melalui kisah ini, kita macam disentil nggak sih untuk tidak iri dengan pencapaian orang lain yang mungkin lebih banyak dari kita punya? Percayalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan rezeki kita masing-masing, ya, kan? Dan dari cerita ini juga, kita bisa mengambil hikmah untuk tidak menyepelekan kejadian-kejadian mistis sekecil apapun. Percaya nggak percaya hal seperti itu memang betul-betulan terjadi di dunia nyata. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih. Banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama nonton informasi menarik dan menegangkan dari channel Dongeng Horor. Sampai jumpa di video berikutnya.